Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang yang akan hadir. Ini aku bakalan lihat siapa yang bakalan hadir di tahun ini untuk dirimu. Jadi someone special, seseorang yang memang diperuntukkan untuk mempunyai relationship dan ditakdirkan untuk ada di hidupmu. Jadi ini aku bakalan lihat siapanya, terus gimana karakternya, ciri-cirinya, terus aku bakalan lihat saran-sarannya dari Oracle Card. Untuk kamu yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati, konsentrasi, relax, tenangin diri kamu sendiri. Kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu. Yang penting kamu fokus sama diri kamu sendiri. Saat sudah tenang, baru nanti ada pilihan yang akan menarik diri kamu. Atau kamu bertanya sama diri sendiri, nanti ada jawaban yang atau ada pilihan yang lebih menarik bagi dirimu. Ini ada 3 pilihan seperti biasa. Pilihan pertama ini ada Lily. Kartu pilihan pertama Lily. Pilihan kedua ada Dahlia. Pilihan ketiga ada Camellia. Jadi pilihlah dengan intuisi. Untuk disclaimer lainnya aku tulis di bawah ya. Jadi kamu harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Siapapun yang klik video ini, aku percaya ada pesannya untuk kamu, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi aku akan berusaha untuk membantu kamu di pesan-pesan aku lewat tarot dan dari intuisi aku juga. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Aku langsung mulai ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk pilih pilihan pertama, Lily. Aku langsung mulai. Siapanya dia, energinya seperti apa. Kalau yang aku lihat dari intuisi aku, memang ada perbedaan antara kamu sama dia. Perbedaannya bukan hanya perbedaan culture, pola pikir, tapi sesuatu yang kayak sifat dan watak gitu. Jadi contoh misalnya kamu suka lagu-lagu yang soft gitu, atau lagu-lagu yang smooth like jazz, dia bakalan opposite-nya. Mungkin dia bakalan suka musik rock yang keras-keras gitu. Jadi dari segi taste, dari segi rasa, itu berbeda. Dalam arti preference kalian berbeda gitu. So aku bakal langsung lihat. Yang akan hadir ke dalam hidupmu. Semesta mengirim orang ini ke dalam hidupmu. Kalau yang aku lihat dari segi fisik, dia bukan tipe orang kayak wallflower. Artinya dia bukan tipe orang yang suka membaur, atau kalau kamu papasan sama teman-teman hangoutnya, dia nggak kelihatan. Dia pasti stand out, dia pasti kelihatan. There's an aura yang muncul di dia, dan auranya cukup bisa dibilang charismatic. Jadi ada sparkling tersendiri, atau ada cahaya tersendiri di antara orang-orang sekitarnya. Terus yang aku lihat, very wise person. Cuman kita bakalan validasi dari sini. Who's this person yang akan hadir ke dalam hidupmu? Yang aku lihat di sini, dia adalah sosok yang equal, atau sosok yang bisa dibilang bisa berhadapan dengan kamu dengan sepadan. Dalam arti gini, kamu sama dia bukan tipe orang, atau bukan tipe hubungan yang kejar-kejaran. Bukan satu mengejar yang lain, tapi ini adalah hubungan yang ketemunya di tengah. Which is ini hubungan yang sangat healthy, hubungan yang sehat, karena kamu menyadari kalau ternyata dari sebuah kekurangan yang kamu punya, dia tuh bisa menutupi itu gitu, dan sebaliknya juga kayak gitu. Nah, yang aku lihat di sini ada Two of Cups. Two of Cups itu menandakan partnership, menandakan energi yang saling bekerja sama. Jadi dia orang yang punya effort. Jadi mau punya effort. Sifatnya dia very protective person. Kamu bisa berhubungan sama orang ini atau bertemu orang ini lewat dunia pertemanan.
Kalau yang aku lihat sarannya karena datangnya dari dunia pertemanan, banyakin teman, hangout sama teman-teman, perluas jaringan pertemanan. Ini adalah seseorang yang stabil, jadi sometimes ini bakalan jadi hubungan yang kalau terbiasa menghadapi hubungan toxic, atau kalian yang sering banget berada dalam hubungan toxic, mungkin ini bakalan jadi hubungan yang boring karena terbiasa ya menghadapi toxic energi, jadinya sesuatu yang sehat itu kayak asing gitu. Belajar untuk nikmati dulu, belajar untuk clearing energi kamu dari energi toxic. Jadi saat ketemu hubungan yang sehat, kamu mampu embracing itu, mampu untuk membuka tangan kamu. Jadi kalau yang aku lihat di sini very stabil, orang yang juga stabil, gak gampang marah. Cuman memang dia bukan tipe orang yang suka sharing apa yang ada di isi kepalanya dia. Jadi kamu butuh waktu, butuh proses untuk benar-benar ngebuka layernya satu-satu. It's like an onion. Aku anggap kalau orang itu ada posisi orang-orang yang kayak onion, kayak bawang bombay ya. Kamu buka bungkusnya, nanti kebuka ada layer lagi, ada lapisan lagi, lalu dibuka lapisannya ada lapisan lagi. Jadi butuh proses untuk benar-benar masuk ke dalam hidupnya dia. Terus yang aku lihat di sini orangnya sangat generous, terutama sama orang-orang yang dia anggap setia sama dia, teman-teman. Cuman kalau yang aku lihat di sini dia saat memberikan cinta itu tanpa pamrih gitu. Very supportive, orangnya sangat supportive, terutama untuk kalian yang mengejar karir, mengejar impian kamu. Dia bukan tipe orang yang menahan ya, malah dia orang yang aku bisa bantu apa nih sama kamu gitu. Aku bisa bantu kamu kayak gimana nih gitu. Yang aku lihat di sini, walaupun awalnya mungkin ada sedikit misunderstanding kalau aku lihat hubungannya, kesalahpahaman ini karena beda gitu, perbedaan itu. Jadi kamu melihat dari luar aja, kan yang tadi aku bilang kayak onion, sebenarnya tuh agak mirip-mirip juga, jadi kayak mirroring energinya. Dia juga nganggep dan menilai kamu dari luar aja awal-awal. Jadi tapi setelah ada satu momen atau satu kejadian yang akhirnya bisa membuka dalamnya seperti apa, dia mengenal kamu lebih dalam, di situ semakin dalam lagi hubungannya, semakin curious, semakin penasaran untuk tahu lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang, jangan hanya nilai dari luar. Di sini ada Majesty and Future. Aku baca dulu, nggak kelihatan dari jauh ternyata. Lily. The lily is emblem rare of many virtues, good and rare. Jadi kalau yang aku lihat, dia adalah tipe orang yang gak pernah akan kamu temuin tipe kayak gini lagi gitu. Jadi very rare. Orang yang kayak dia tuh jarang. Jadi kebaikan dia, ketulusan dia tuh jarang gitu. Moral yang dia pegang gitu. Ini like a diamond dozen. Kalau aku lihat bukan diamond dozen, bukan tipe orang yang kayak bertebaran di mana-mana. Ini bukan kayak glitter-glitter, tapi ini kayak berlian di antara setumpuk glitter lah, ibaratkan kayak gitu. Cuman kamu harus bisa benar-benar tahu cara benar-benar masuk ke dalam hidupnya, masuk ke dalam pikirannya gitu. Memang agak sulit karena dia tipe orang yang gak akan banyak sharing soal apa yang terjadi dalam private life-nya dia, tapi belajar sabar gitu. Proses itu yang tadi aku bilang, ketemunya di tengah effort, bukan hanya dari dia tapi dari kamu juga. Effort itu bukan aku jemput kamu jauh-jauh berjam-jam atau aku beliin kamu sesuatu gitu. Itu bagian dari hal-hal receh ya dalam kehidupan. Effort itu dari niatan kita untuk bisa mengenal orang lebih dalam dan membangun sesuatu. Itu effort. Di sini kalau yang aku lihat, dia adalah seseorang yang like a black sheep in family. Jadi black sheep di family itu kayak punya keunikan tersendiri yang beda daripada di keluarganya. Contoh misalnya keluarganya berada dalam sesuatu bisnis lah, contoh bisnis batu bara, dia bakalan belok sendiri gitu, bisa ke pekerjaan yang beda banget dari yang keluarganya lakukan. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau aku lihat ada sedikit sisi rebelnya dia atau sisi berontaknya dia, karena memang dia tidak mau dikotak-kotakan dan tidak mau disamakan sama ekspektasi keluarga atau keluarganya dia. Terus kalau aku lihat di sini, karena dia punya
sisi rebelnya itu, sisi perbedaannya itu, dia cukup embracing itu, dia cukup bisa dibilang mensyukuri bedanya dia. Nah, saat dia mensyukuri itu, makanya yang tadi aku bilang, dia tuh bukan tipe orang kayak wallflower, bukan tipe orang yang kayak berbaur dengan yang lain. Dalam arti gini, sama kayak yang lain. Walaupun dia suka berkumpul sama teman-teman, tapi yang tadi aku bilang, kerlipnya dia beda sendiri, gitu. Jadi kalau dari fisik, kalau aku lihat, yang terpancar itu kelihatan jelas itu karisma dan auranya dia. Itu beda sendiri dari yang lain. So, aku bakalan lihat lagi dari Oracle Card. Yang akan hadir dalam hidupmu. Forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Saat kamu mampu untuk memaafkan sesuatu di masa lalu, kamu bakalan banyak menikmati keadaan yang baru atau yang sekarang. Di sini ada chemistry, the strong magnetic attraction in here. Kamu tidak bisa denying koneksi ini, tidak bisa mengabaikan koneksi ini. Chemistry-nya gede banget dan itu kerasa. Chemistry itu bukan sesuatu yang bisa dibohongin, gak bisa dimanipulasi. Saat kita ketarik dan cocok sama seseorang, itu like flowing, itu beneran kayak ngalir gitu. Itu bukan sesuatu yang ribet susah gitu. Jadi conversation sama dia, obrolan sama dia, kedekatan sama dia itu nggak akan sulit karena bakalan semudah itu gitu. Sama kayak matchstick, korek api, kalau digesek langsung ada apinya. Jadi harus ada sebuah pertemuan atau ada pengenalan dulu nih gitu. Tapi saat sudah terbakar flamesnya, itu bakalan very passionate gitu, sangat passionate banget. Jadi bakalan semudah kayak ngegesekin korek api gitu. Yang tadi aku bilang ini mudah banget untuk terjadi percikan romansnya. So aku bakalan lihat lagi ke tarotnya. Kita bakalan validasi yang akan hadir dalam hidupmu tahun ini. Untuk yang pilih Lily, aku ngelihat dia tuh orang yang sebenarnya bukan dikatakan lurus-lurus aja. Terus yang tadi aku bilang, ada sisi rebelnya dia, ada sisi berontaknya dia, tidak sama yang lain, tidak sama ekspektasi sosial, tapi dia orang yang sangat sopan santun gitu. Di sini sangat menjunjung tinggi kesopanan juga. Queen of Pentacles ini adalah orang yang kalau aku lihat suka banget melakukan hal-hal atau kegiatan di rumah gitu, kayak domestik, sesuatu yang domestik lah gitu. Jadi dia suka ngelakuin hal-hal yang tradisional. Jadi value-nya dia soal kehidupan, dia tuh sangat menghargai adat istiadatnya dia, menghargai aturan-aturan gitu. Cuman kalau aku lihat di sini orangnya juga simple. Financially okay kalau aku lihat. Dia adalah tipe orang yang giver, suka memberi. Kamu bisa dealing sama earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn, atau bisa Scorpio, Cancer, atau energi Gemini. Karena ini juga ada energi Gemini, jadi ini bisa mirroring ya. Jadi bisa ada sisi-sisi yang sangat mirip sama dirimu, atau skenario hidup yang mirip sama kamu. Tapi kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising, dan remember zodiak itu sebagai penanda elemen energi gitu. Karena di sini ada banyak Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. Jadi kalau aku lihat dia orang yang sangat grounded, orangnya nggak sombong, sangat bersahaja. Jadi karismanya emang jor-joran banget kalau ngelihat dia berkarisma. Karismatiknya tuh beda aja dari yang lain. Jadi level level klasinya, level kehidupannya dia mungkin beda dari orang-orang sekitar, tapi bukan berarti dia tuh orang yang sombong gitu, very humble. Terus kalau yang aku lihat ini finansial sangat bagus tandanya. Jadi tanda-tanda buat kayak
memvalidasi ini orangnya bukan ya gitu. Kamu lihat dari finansialnya, dia punya finansial yang sangat nyaman, kerjaannya juga bagus, penghasilannya juga oke banget gitu. Jadi dia juga punya aset-aset, dan kalau aku lihat dia memang orangnya tuh pinter banget managing uang gitu. Jadi pinter untuk berbisnis, pinter untuk gimana nih caranya kalau punya rezeki, rezekinya bisa berkembang gitu. Pinter sekali. Terus yang aku lihat dia juga punya skill sosial yang sangat bagus, dan kalau yang aku lihat karena dia punya banyak rezeki atau abundance atau kemakmuran, dan kalau aku lihat orangnya juga bersahaja ya, jadi dia sangat suka untuk berbagi gitu, sangat generous. Mungkin dia juga aktif dalam kegiatan sosial atau gabung di dalam organisasi sosial gitu untuk membantu orang lain. Yang aku lihat di sini karena dia suka giving, jadi love language-nya dia memberi hadiah gitu. Bukan hanya aku ada untuk kamu, tapi dia juga memberikan sesuatu yang bisa kelihatan. Bisa dia memberikan fisiknya dia, dalam arti ada nih secara fisik untuk diri kamu, tapi juga dia memberikan tanda gitu loh, yang ngebuat kamu bakalan sure atau yakin dia ini serius gitu. So aku bakalan lihat tell me more about the situation yang akan hadir. Kalau yang aku lihat di sini butuh perjalanan yang harafiah ya. Rumah kalian agak berjauhan kalau aku lihat. Ada the shape di sini. Cuman ini menandakan dia itu punya kekayaan, bukan cuma dia punya privilege. Jadi punya kenyamanan finansial bukan hanya dari usahanya dia gitu. Bukan dia hanya merintis, tapi juga punya privilege dari keluarganya dia. Yang aku lihat di sini inheritance yang dia punya atau kekayaan yang dia punya atau warisan yang dia punya itu bukan cuma dalam bentuk money, uang, tapi bisa dalam bentuk adat istiadat, culture, bisa dalam bentuk moral-moral yang bagus gitu. Terus kalau yang aku lihat di sini, ini adalah simbol orang-orang yang punya kemudahan di kehidupan. Jadi walaupun dia mudah untuk mendapatkan apapun yang tadi aku bilang, bukan berarti dia sombong. Tapi konsepnya gini, pemahaman dia nggak pernah susah nih, contohnya ya. Jadi untuk hal-hal yang mungkin sangat esensial atau sangat biasa di kehidupan, dia nganggap itu mewah gitu. Jadi contohnya misalnya gini, kita terbiasa untuk makan di pinggir jalan nih contohnya. Bagi dia makan di pinggir jalan itu sesuatu yang jarang banget dia lakukan contohnya. Jadi saat dia ngelakuin itu, dia tuh bakalan happy banget gitu, karena ini sesuatu yang sangat jarang dilakukan. Jadi kebalikannya, yang tadi aku bilang ini bisa vice versa ya, bisa terbaliknya itu bisa karena lifestyle yang berbeda. Ini yang aku lihat. By the way, ini adalah validasi You Get the Lily. Ini kamu pilih Lily, kamu juga dapat validasi dari Lenormand Lily. Dia adalah salah seorang yang family oriented. Jadi sangat menghargai keluarga. Dia bahkan bakalan sangat senang jika kamu introduce dia ke keluarganya, introduce dia di keluarga kamu gitu. Mengenalkan dia ke keluarga kamu. Kalau yang aku lihat di sini, dia itu punya keinginan yang besar untuk ngebangun keluarga. Ini bisa dua kemungkinan. Bisa karena dia masa kecilnya tidak memiliki cinta yang seharusnya dia dapat, atau sebaliknya. Dalam arti gini, dia pengen banget ngebuat atau ngebentuk happy family untuk dirinya sendiri karena dia pernah merasakan kekurangan kasih sayang contohnya. Atau dia terinspirasi sama salah satu orang tuanya dia untuk ngebangun keluarga karena mereka memberi contoh yang bagus. Tapi ujung-ujungnya yang tadi aku bilang, karena family oriented, tujuan dia ngebangun keluarga. Sini juga validasi untuk ngebangun keluarga. Kalau aku lihat dia sudah punya banyak kenyamanan ya, gitu loh. Aset-aset udah ada. Dalam arti di sini, like a house, orangnya juga bisa memberikan kenyamanan. Kedepannya kalau yang aku lihat di sini,
banyak happiness yang bisa kebangun. Cuman saran dari aku adalah belajar untuk bisa menyelesaikan dulu yang kemarin, belajar untuk forgiving, dan belajar untuk bisa memahami makna-makna pelajaran yang kamu dapetin kemarin, agar kamu sudah menyelesaikan atau memutus karma-karma hubungan toksik ini. Jadi saat punya hubungan yang sehat, kamu bisa benar-benar nikmatin itu gitu. Di sini ada energi The Lion. Ini adalah orang yang bakalan defense you banget, bakalan jadi orang yang sangat melindungi kamu, sangat menjunjung tinggi kamu, menghargai kamu banget, dan dia sangat-sangat protective. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau sharing tentang apapun ya, misalnya ada kata-kata yang indah yang menginspirasi diri kamu, kamu bisa langsung komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilihan kedua. Ini ada Dahlia, jadi nanti aku bakalan langsung lihat ciri-cirinya, terus kita bakalan lihat gimana keadaannya, pesan-pesan dari oracle card. Jadi unless my ghost can speak the truth, give mission and protection. To set through. Oke, kalau dari vision aku ngelihat ini tuh gini, banyak banget kesamaan-kesamaan yang kamu punya. Jadi tapi bukan dalam bentuk sikap atau sifat aja ya, tapi dalam bentuk skenario kehidupan juga mirip-mirip. Dalam arti gini, contohnya karena ini mirroring, in relationship itu, contoh misalnya kamu pernah menusuk, dia pernah ditusuk, atau kamu pernah ditusuk, dia pernah menusuk. Contohnya kayak gitu. Kalian pernah berada dalam skenario yang sama, tapi ada perbedaan di situ. Orangnya juga kalau aku lihat bisa ngebangun kenyamanan, jadi kayak kamu bisa nyaman sama orang ini dengan mudah. Tapi kita validasi dulu, kita lihat yang akan hadir semesta mengirimnya untuk dirimu. Five of Star. Kalau yang aku lihat di sini juga expectation. Ada beberapa ekspektasi kamu mungkin dari fisik atau dari kriteria yang memang bukan sesuai harapanmu ya gitu. Tapi ini adalah seseorang yang giving you all. Dia punya 100, dia ngasih 100 yang ke kamu. Jadi dia tipe orang yang kalau aku lihat mengejarmu ya gitu tipenya. Oke. Ada the Five of Wands. Oke, very competitive person. Dia juga orang yang kompetitif banget kalau aku lihat. Jadi kalau aku lihat di sini dari sifatnya dia orang yang sangat semangat, luar biasa untuk kehidupan, untuk surviving. Cuman memang saat kamu ketemu sama dia, itu momennya lagi istirahat. Dalam arti dia sudah menjalani experience pengalaman percintaan yang mungkin ada dinamikanya, akhirnya dia berhenti dulu deh sejenak gitu. Tapi saat dia istirahat dan tidak mencari, justru kamu ketemu sama dia. Dan karena ini mirroring, ini bisa jadi terjadi sama kamu juga gitu. Kamu nggak mencari tapi ternyata ketemu. Ini adalah seseorang yang sangat memahami pekerjaan kamu, dan sebaliknya juga seperti itu. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau yang aku lihat, dia bukan tipe orang yang suka keluar rumah, dalam arti suka hangout gitu. Kalau dia pun keluar untuk keperluan penting aja gitu, atau untuk teman-teman dekat gitu, tapi cepat-cepat balik ke rumah. Karena ya kamu bisa deal sama introvert juga gitu. Introvertnya itu bukan karena dia nggak bisa bersosialisasi ya, karena capek. Karena yang tadi aku bilang, ini lagi di fase dia istirahat. Dia punya bakat seni atau skill seni yang cukup bisa bikin kamu tertarik. Atau dia punya suara yang bagus, atau bahkan dia bisa bermain musik, atau bahkan ada skill artnya dia lah gitu. Cuman kalau aku lihat di sini dari energi The Three of Pentacle, dia pun banyak ngebantu kamu gitu, dalam bentuk gimana caranya kamu bisa lebih sukses lagi, bisa memberikan kamu waktu, tenaga, atau pikirannya dia, atau ilmunya dia.
Jadi dia tuh ketemu kamu kayak dia menggapai bintang, atau dia kayak yang tadi aku bilang kayak ngejar lah gitu. Cuman kalau yang aku lihat dari energi the page of star yang tadi aku bilang, ini tipe orang yang giving all in lah istilahnya kalau lagi gambling tuh. Kalau lagi judi tuh kalau all in, dalam arti dia punya 100, dia kasih 100 ya buat kamu gitu. Jadi jor-joran banget ya tipenya dalam kayak membangun hubungan bersamamu. Cuman kalau yang kulihat di sini keunikan dia, dia tipe orang yang suka sama loneliness. Ini be careful. Orang-orang yang terbiasa untuk berada dalam kesendirian biasanya kan nyaman nih sama sendirian. Emang agak sulit untuk membangun relationship. Jadi ibarat kan kayak kamu lah gitu. Contoh kamu udah lama sendiri, nyaman sama kesendirian, ada orang baru, nyaman sih, tapi ya udah gitu, tidak ada urgensi untuk jadiin sesuatu gitu kalau aku lihat. Cuman ini orang tipenya moralnya sangat bagus gitu. Aku bakalan baca dulu ya, gak kelihatan dari jauh. A wise man has dignity without pride. A fool has pride without dignity. Dia orangnya itu gak punya gengsi. Dia orang yang cukup dewasa gitu. Saat dia bersalah, dia akan minta maaf dan dia tahu kesalahannya. Tapi kalau soal kehidupan, soal relationship, dia akan jadi sosok orang yang lebih dewasa daripada kamu gitu. Jadi yang tadi aku bilang, dia bukan tipe orang yang kayak mengekang, bukan tipe orang yang kayak kekeh banget harus jadiin sesuatu atau egonya besar. Dia ngikutin kamu tumbuhnya kemana, what do you want gitu. Dia tipenya kayak gitu, apa yang kamu mau. Kamu mau punya hubungan, ayo. Mau berteman, ayo gitu. Dia tipenya kayak gitu. Bukan berarti dia tidak punya prinsip. Dia lebih seperti menghargai pasangannya dia mencintai seseorang, bukan berarti dia harus memiliki gitu. Tipenya kayak gitu. Dia tipenya yang kayak, aku cinta sama seseorang, aku harus menjadikan orang itu bagaikan bintang. Mau terbang orang itu kemanapun, go ahead, gak masalah gitu. Mau berkembang setinggi-tingginya, ya gak masalah, aku bakalan bahagia. Tipenya kayak gitu orangnya. Jadinya walaupun dia punya sisi kompetitif, itu kayak bumbu dalam kehidupan percintaan kamu. Jadi tidak ada kata boring sama dia. Selalu ada aja sesuatu yang bikin kalian itu semangat untuk achieving something di dalam hubungan ini. Jadi ini tipe hubungan yang very adult romance ya. Jadi romansa dewasa banget gitu. Banyak conversation atau obrolan-obrolan dewasa. It's kinda heavy. Jadi emang agak berat hubungannya. Beratnya bukan karena beban. Sorry. Beratnya itu lebih seperti berat yang kayak obrolan karena sudah dewasa ya masing-masing, atau bahkan goal hidup gitu. Jadi bukan tipe hubungan yang kayak let's go eat somewhere atau ayo nonton gitu, ngedate kemana malam ini, bukan tipe yang kayak gitu. Ini lebih seperti apa nih yang bisa kita raih untuk kehidupan. Kita harus buat goal nih dalam hubungan ini gitu. So aku bakalan lihat dari Romance Angel dulu untuk memvalidasi what kind of relationship is this. Healing family issues, your love life is benefit as you forgive your parents. Jadi sebenarnya ini bisa jadi hubungan yang serius karena PR kamu memaafkan dan memahami apa yang terjadi di dalam keluarga. Nanti hubungan percintaannya tuh kayak bonusnya lebih mudah lagi gitu kamu menjalani cinta. Keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Yang tadi aku bilang ini validasi. Mungkin kamu punya kriteria atau punya kriteria fisik gitu loh dari seseorang, atau bahkan punya tipe-tipe tertentu. Dia nggak akan terlalu sesuai sama tipemu gitu. Tapi ini diminta untuk kamu tetap open mind, tetap terbuka pikirannya untuk bisa accepting relationship ini. So aku bakalan lihat kita bakalan lihat ya
yang akan hadir dalam hidupmu. Kamu bisa dealing sama energi Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Parasan, Aries, Leo, Sagittarius. Spiritualnya sangat bagus orangnya, jadi moralnya emang bagus banget. Kalau aku lihat dia punya pemahaman soal keyakinan yang baik banget gitu, cukup bisa dibilang bisa diandalkan kalau misalkan berkeluh kesah atau kamu nggak tahu harus ngapain, dia bisa ngasih saran dengan bijak. Yang aku lihat karena ini ada Five of Swords sama Five of Wands, emang dari segi hubungan, kalau aku lihat ini bukan cekcok ya, ini lebih seperti banyak perbedaan, ada perbedaan pendapat lah gitu. Kayak kalian banyak diskusi, ada beberapa diskusi yang mungkin tidak sejalan gitu. Cuman karena energi kompetitif, ini tuh bagian dari gimana caranya untuk hubungannya berkembang gitu. Jadi walaupun ada dinamika, ini langsung diselesaikan. Terus yang aku lihat, ini adalah seseorang yang punya banyak aktivitas. Jadi kalau aku lihat dia sangat sibuk orangnya. Walaupun ini waktunya istirahat, fasenya istirahat, tapi kalau aku lihat di sini sibuknya tuh lebih seperti sibuk bekerja dan sibuk untuk memenuhi goal hidup gitu. Terus yang aku lihat ini, misalnya nih, kamu punya taste music yang sama gitu sama dia, atau punya kesukaan yang sama, makanan yang kalian suka tuh mirip-mirip gitu contohnya. Tapi tetap aja kayak banyak pendapat-pendapat yang berbeda gitu, dan itu yang kadang-kadang sebenarnya jadi tantangan untuk diri kamu gitu. Don't create problem yang sebenarnya unnecessary. Jadi jangan buat sebuah masalah yang sebenarnya itu sesuatu perbedaan yang sepele. Setiap orang pasti ada perbedaannya. Gimana caranya kita untuk embracing itu? Kita nggak bisa kurangin orang itu dengan aku mau orang itu positifnya aja, baiknya aja, tapi aku nggak mau buruk ya. Semuanya harus diterima whole package. Belajar untuk itu. Karena nanti yang menjebak kamu adalah asumsi sendiri sebenarnya. Jadi kalau ada sesuatu langsung diobrolin dan berusaha untuk bangun komunikasi yang sehat gitu. Healthy choices, making healthy choices in love and life, self-love, self-care, and being happier. Jadi sebelum kamu ketemu sama orang itu atau membangun hubungan ini, kamu harus mampu untuk memilih pilihan yang sehat untuk hidup kamu dari segi apa yang kamu konsumsi, untuk pikiran dan jiwamu dan tubuhmu gitu, dan pilihan-pilihan dalam bentuk memilih jalan gitu. Jadi ibaratkan kalau kita membiasakan diri untuk memilih kehidupan yang sehat, menjalani lifestyle yang sehat gitu, itu bakalan ngebantu banget di percintaan. Jadi banyakin self love juga, being happier with yourself. Di sini ada Cupid Arrow, have faith, love is coming, surprise invitation, meeting hesitation. Awalnya bakalan ragu karena memang ada perbedaan dan tidak sesuai sama ekspektasi, tapi karena di sini ada Cupid Arrow, salah satu dari kalian akan jatuh cinta duluan dan akan ada effortnya gitu. Nah saat orang itu atau kamu yang effort duluan lah, siapapun yang duluan effort, disitu bakalan lebih mudah lagi untuk jatuh cinta dan cintanya akan tumbuh. So aku bakalan lihat kenapa ini berantakan sekali. Apa yang kamu perlu tahu tentang orang yang akan hadir ini? Ini orangnya lagi level up kehidupannya, jadi lagi meningkat kehidupannya. Dan kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang bakalan memaksa kamu untuk dalam satu hubungan. Dia orang yang tipenya santai, slow gitu. Terus kalau aku lihat kalian bisa ketemu lewat sosial media, kalian bisa ketemu atau berhubungan lewat
internet dulu lah, pokoknya apa yang berhubungan sama yang dibantu sama internet gitu. Terus yang aku lihat dari energi The Two of Wands ini adalah tipe orang yang bakalan cari tahu dulu apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka gitu. Cuman karena ada tuh Five of Swords 2 kali ini bakalan banyak perbedaan pendapat yang datangnya mungkin untuk bisa lebih memahami apa yang gimana caranya kamu untuk ngebentuk prinsip gitu. Dan kalau aku lihat di sini ya salah satu dari kalian akan lebih dewasa daripada yang satunya gitu. Jadi aku bakal lihat dari Lenormand. By the way, ini orang giver, dia suka memberi, tapi kalau aku lihat dia lebih seperti suka memberikan perhatian ya. Jadi love language-nya dia ini bisa word of affirmation, quality time, terus juga kalau aku lihat dia itu tipe orang yang ngebantuin kamu dengan sesuatu lah gitu. Misal kamu ada project atau ada kerjaan, dia bakal ngelakuin sesuatu untuk mempermudah itu gitu. Dan ada perbedaan usia atau perbedaan kedewasaan tadi. Setia orangnya, kalian bisa ngebangun hubungan ini dari pertemanan dulu biar lebih mudah ya, lebih mudah memahami kekurangan. Karena kalau kita udah punya harapan duluan nih gitu, jatuhnya kita nggak akan sulit accepting the flaw, kita akan sulit untuk menerima kekurangan gitu. Orangnya tidak mudah terpengaruhi, jadi ini sebenarnya hubungan yang tumbuh gitu, jadi step by step, jadi ini takes time, butuh waktu. Cuman yang perlu kamu ketahui, ini adalah seseorang yang setia dan very friendly. Jadi kalau orang friendly udah pasti temannya banyak, tapi bukan berarti dia meluangkan waktu untuk teman-temannya, karena yang aku lihat emang lebih nyaman untuk sendiri atau sama sahabat-sahabatnya dia. Terus di sini sebenarnya yang tadi aku bilang, secara energi itu kamu kayak 11-12 sama orang ini. Jadi banyak momen yang harusnya kamu bisa self reflection. Karena di sini kalau ada the fox sama the dog, sebenarnya mirip-mirip kan energinya gitu. Cuman dari segi lifestyle atau dari segi apa yang dipengen itu berbeda mungkin gitu. Jadi coba lebih pahamin di bagian itunya. Lalu kalau aku lihat di sini belajar juga untuk ngebangun rasa kepercayaan sama diri sendiri, sama orang lain juga ya. Jadi kayak kita punya intuisi. Saat kita nggak percaya sama pilihan kita sendiri, itu bakalan berantakan. Jadi belajar dari awal untuk memilih segala sesuatu yang sehat dan sesuai sama intuisi kita, emang panggilan hati kita gitu. Contoh misalnya gini ya, saat kamu curhat sama teman-teman, opini mereka itu kamu boleh hargain, tapi yang jalan tetap diri kamu. Jadi yang tadi aku bilang, terbiasa untuk mengasah diri kamu memilih pilihan yang sehat. Itu sangat akan ngebantu untuk percintaan kamu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa post reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. See you next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih Camellia, jadi aku bakal langsung lihat dari tarotnya. Ini siapa ya yang bakalan hadir dalam hidup kamu, dan semesta mengirim orang ini memang untuk berada dalam hidupmu dan menjalin hubungan dengan dirimu. Terus kalau aku lihat di sini orangnya sangat bertanggung jawab. Dia tuh orang yang tipenya apa adanya. Jadi kadang-kadang orang apa adanya tuh jujur gitu. Coba kita cek dulu ya. The Camellia, the person yang akan hadir tahun ini.
apa adanya, jujur. Ini adalah validasi orangnya mengerti akan destiny, karena you pick destiny di sini, dia mengerti akan takdir. Dia menjalani takdirnya lah gitu kalau aku lihat, dan dia cukup bisa dibilang ikhlas dalam menjalani itu gitu. Terus kalau yang aku lihat di sini, karena dia apa adanya, dia mengerjakan kehidupan itu pun memang sesuai sama panggilan jiwa. Jadi saat memilih pasangan, ini bukan lagi orang-orang yang melihat dari fisik, bukan lagi orang-orang yang melihat dari apa yang dipunya gitu. Dia lebih seperti kayak, jiwaku memang ingin jiwamu gitu loh. Jadi tipenya memang ngikutin panggilan jiwa banget gitu. Nah, yang tadi aku bilang karena apa adanya. Jadi nih orang kalau ngomong jujur. Sometimes orang yang jujur itu kalau jujur tuh jujur banget. Jadi kadang-kadang kurang bisa memfilter gitu kejujuran, kurang memfilter apa yang disampaikan gitu kan. Kadang-kadang kalau kita ngobrol, kita harus tahu nih momen yang tepat kapan gitu. Tapi kalau dia, ya udah padanya aja, nggak usah lah dibohong-bohongin, nggak usah lah ditutup-tutupin, nggak usah dimanis-manisin gitu. Ya gitu. Orangnya cukup sabar kalau aku lihat. Dia tuh tipe orang yang dulunya tuh nakal. Tapi sekarang udah momennya dia tuh kayak, ya udah santai, aku udah nakal, udah di fase nakal, udah lewat, jadi udah nggak mau nakal-nakal. Tipenya kayak gitu. Dia punya passion yang cukup besar soal kehidupan. Jadi kalau aku lihat, dia tuh sangat suka menjalani kehidupan sehari-hari. Ini validasi fase nakalnya udah selesai, udah nggak mau nakal-nakal lagi gitu, karena dia udah merasakan akibat kenakalannya nih kayak gimana. Jadi kalau yang aku lihat, memang journey-nya dia atau perjalanannya dia untuk sampai di titik dewasa dan di titik siap untuk memiliki hubungan yang serius itu real ya. Jadi bukan karena ceritain orang lain, bukan karena diajarin sama orang lain, atau bukan dari inspirasi dari coaching gitu. Tapi memang dia real ngejalanin itu gitu. Jadi jatuh bangun kehidupan dan di percintaan pun dia udah ngerasain. Jadinya dia punya experience yang benar-benar nyata gitu. Nah, yang aku lihat dari energi The Ten of Swords, kalau kamu nanya sifat dan watak, ini adalah orang yang very sensitive. Orangnya tuh sebenarnya sensitif, tapi menutup sensitifnya itu dengan kegalakan, dengan kejujuran, dengan sisi autentiknya dia gitu. Jadi kalau aku lihat, dia tidak terlalu banyak ekspektasi karena dia pernah ngerasain kecewa gitu. Jadinya ya udah gitu, apa adanya aja. Dia nggak memberatkan kamu dengan kamu harus ini dan itu gitu. Ekspektasinya dia nolin. Terus yang aku lihat dari energi The Ten of Swords sendiri, dia di dalam hubungan percintaan pernah di fase yang mungkin berkomitmen atau hubungan-hubungan yang serius tapi kandas, dan itu menyakiti dia banget. Jadi dia pernah ngerasain kecewa yang luar biasa yang tadi aku bilang. Makanya untuk saat ini ekspektasinya nggak ekspektasi apa-apa. Jadi dia menjalani kehidupan aja. Dia orang yang saat ini lebih banyak bersyukur. Finansialnya sangat stabil, dia menjalani kehidupan sendiri, dia berdamai sama kesepiannya dia berdamai sama dirinya sendiri, dia berdamai sama kesendiriannya dia berdamai sama loneliness lah gitu. Jadi dia berdamai juga sama kesengsaraan, which is ini adalah salah satu orang yang menjalani fase-fase kehidupan yang real lah gitu. Dalam arti dia udah ngejalanin langsung dan dia tahu cara untuk keluar dari masalah dan dia bisa survive gitu. Dan yang aku lihat dari energi The Nine of Coins, ini waktunya dia menikmati kehidupan. Jadi kalau aku lihat yang dia nikmatin abundance-nya dia, kemakmurannya dia, abundance, kemakmuran. Jadi tinggal memetik hasil gitu. Jadi banyak kepuasan nih kehidupannya dia dari segi finansial dan karir gitu. Nah, yang aku lihat di sini karena ada energi The Judgment, orangnya secara spiritual juga bagus gitu. Dia bukan tipe orang yang terlalu ngoyo minta ini dan itu, karena yang aku lihat dia cuma minta kebenaran dan dikasih petunjuk, dan selalu semesta ngasih dia petunjuk gitu. Dari energi Judgment sendiri pun kalau yang aku lihat ini sebuah keadaan yang kayak
nomad no lotus. Nggak ada lumpur, nggak ada lotus gitu. Jadi dia pernah berada dalam lingkungan yang buruk seburuk-buruknya, atau suasana yang buruk seburuk-buruknya, atau kejadian-kejadian buruk dalam kehidupan, tapi akhirnya dia menjadi kayak lotus gitu. Dia akhirnya meletak gitu. Dia akhirnya tumbuh menjadi seseorang yang di luar daripada ekspektasi lah gitu. Jadi lebih glowing. Di sini orangnya sangat passionate. Kalau yang aku lihat, dia bukan tipe orang yang oke, jalanin aja hubungan ini. Enggak, dia tipenya aku ada tujuannya, ayo kita ke sana. Kamu mau sama aku, kita jalan maju ke depan. Kalau nggak mau ya udah dari sekarang ngomong gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang ayo coba dulu gitu. Kalau maju ya maju full, dengan benar-benar ngasih full trust gitu, percaya dengan sepenuhnya. Dan dia tipenya kayak gitu. So aku bakalan lihat di sini ada destiny is not in the star to hold our destiny, but is in ourselves. Takdir itu bukan tertulis di bintang-bintang di atas, tapi itu di dalam diri sendiri. Jadi saran dari aku, if you want happiness, mau kebahagiaan, kamu harus buat kebahagiaan itu gitu. Jadi harus ngebentuk kebahagiaan kamu sendiri. Apa yang ideal untuk kamu, menjalani kehidupan ideal tuh kayak gimana, kamu bentuk sendiri. So kita bakalan lihat dari oracle card-nya. Okay. Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Jadi jangan terlalu posesif, jangan terlalu kekeh, gregetan untuk ngulik ini itu. Kenal sama seseorang gak usah dikepoin. Belajar untuk bisa ngebangun hubungan karena kamu kenal langsung. Kepo maksudnya boleh dalam arti kepo-kepo yang sehat lah gitu. Tapi kalau misal kamu ngulik tentang mantannya siapa, teman-temannya gimana gitu, sampai kamu follow pakai second account dan segala macam, it's not healthy. Jadi kalau kamu mau cari tahu dengan cara yang healthy. Tanya gitu, kamu gimana? Jadi, dan untuk memvalidasi, contoh misalnya kamu nanya ini orang masih single apa enggak, terus dia jawab dia single, terus kamu tinggal cek aja sekali, tapi nggak perlu sampai kamu harus kulik ini itu. Jadi belajar, semakin kamu controlling sesuatu, karena kamu akan semakin merusak itu. Allow the situation to unfold naturally. Belajar juga untuk nggak terlalu riweh, ini nanya-nanya gimana ini nanti jadinya, ngapain jadinya gitu. Belajar untuk ngejalanin itu. This could be the one. You already met the romantic partner you seek. Jadi ini adalah seseorang yang bisa jadi the one buat kamu gitu. So aku bakalan cek dari tarotnya. Who is this person akan hadir ke dalam hidupmu? Ada the devil, kamu bisa dealing sama energi Capricorn, kamu bisa dealing sama energi Sagittarius, Aries, Leo, Pisces, Scorpio, Cancer. Lucu. Kenapa? Karena gini, kalau aku lihat, this two card di sini contain mirror. Ini bisa jadi mirroring, tapi kalau aku lihat ini lebih seperti kayak apa yang dia lakukan, refleksi dari diri kamu sendiri. When you love orang ini, saat kamu cinta banget sama orang ini, dia bakalan cinta banget sama kamu. Dia adalah tipe orang yang kalau misalnya kamu baik ke aku baik ke kamu berkali-kali lipat. Tapi kalau kamu jahatin aku bakalan jahatin balik berkali-kali lipat. Dia tipenya kayak gitu. Jadi kalau aku lihat jadi yang aku lihat gini, when you want love, saat kamu mau cinta, yang tadi aku bilang, kamu mau sebuah percintaan yang ideal untuk diri kamu, kamu harus creating itu. Kamu harus menjadi dan menunjukkan orang yang memang bisa untuk itu, gitu. Dan di sini kalau aku lihat dari energi the devil, dia orang yang sebenarnya posesif, tapi dia belajar untuk controlling itu. Dia berusaha untuk controlling itu. Dia juga orang yang bisa dibilang sangat protektif banget, gitu. Jadi
ini bisa dia bakalan kepoin banget tentang kamu, tapi dia bukan tipe orang yang istilahnya jadi ngebangun hubungan toksik karena keponya dia. Dia tahu batasan gitu. Cuman dia adalah orang yang suka berasumsi sendiri. Makanya hubungan ini harus berdasarkan kejujuran dan komunikasi yang baik. Karena di sini ada reflection. Contoh yang tadi aku bilang, kamu kepoin tentang dia, kamu bikin asumsi sendiri, itu energi vibrasinya itu ke dia, dan dia pun akan ngelakuin hal yang sama kayak kamu. Akan ada asumsi juga gitu. Jadi daripada kalian asumsi sendiri-sendiri, mendingan ngobrol. Tujuan untuk bangun hubungan itu adalah bisa berkomunikasi. Jangan ngambil asumsi sendiri gitu. Terus di sini kalau aku lihat dia adalah seseorang yang money oriented, career oriented. Kamu ada momen dimana dia bakalan minta saran, tapi ada kebanyakan momen dia hanya minta di support gitu. Dan ini adalah tipe orang yang tahu targetnya dia gitu. Jadi yang tadi aku bilang, dia kalau berhubungan dia nentuin targetnya kemana. Jadi kamu saat bertemu sama dia belajar untuk jujur. What do you want? Kamu sampaikan ke dia gitu, agar ini bisa disesuaikan atau tidak. Dari energi The Queen of Cups, orang yang sensitif banget. Jadi kalau mencintai, dia tuh tipe orang yang kalau mencintai jatuh cintanya itu dalam banget gitu. Dari energi The Queen of Cups sendiri, ini menunjukkan orang yang sensitif. Jadi mungkin dia tidak melabelkan ini sebagai intuisi ya. Ini mungkin dia tidak melabelkan ini sebagai pesan dari semesta atau pesan dari spirit guide. Tapi saat dia tahu gitu. Jadi bukan tipe orang yang bisa dibohongin. Jadi saat kamu ada prasangka buruk, ada perasaan-perasaan yang tidak percaya sama dia ngerasain itu. Dan sometimes dia picking energi atau bisa nerima energi itu, tapi dia nggak tahu, oh ternyata ini bukan energi aku. Makanya perasaan yang buruk, negatif dari dirimu, dia juga bisa merasakan itu. Sama-sama hal-hal yang positif. Misalnya kamu rasanya cinta banget, percaya banget sama orang ini, dia juga bisa ngerasain hal yang sama gitu. Tapi dia tidak melabelkan itu sebagai kekuatan spiritual atau supernatural. Dia ya udah rasanya kayak gitu aja, feelingnya kayak gitu aja gitu. So aku bakalan lihat dari ini, aku mau lihat sifat-sifatnya dia. Kalau dari segi fisik, kalau aku lihat staminanya oke loh. Karena dia punya banyak kegiatan-kegiatan yang bikin dia sehat gitu. Jadi punya kebiasaan olahraga atau bahkan healthy lifestyle gitu. Jadi kalau yang aku lihat dari segi lifestyle pun dia cukup punya lifestyle yang sehat di sini. Terus dan akhirnya ngebentuk tubuhnya dia gitu. Who is this person? Orangnya passionate sekali. Oke. Ada the forest, ada the temple, ada the starborn, ada the healer, ada the mirror. Oke. Ini tandanya kamu ketemu sama orang ini, kamu bakalan ngeliat banyak kaca. Karena ini pertama ini diminta kamu untuk berkaca. Tapi kalau aku lihat di sini yang tadi aku bilang, ini ada mirror nih energinya. Energinya tuh mirroring, jadi banyak kesamaan sebenarnya. Sama the trust. Ini validasi. Dia adalah sosok orang apa nih? Kaget. Dia adalah seseorang yang bertahan dengan keadaan-keadaan yang kemarin itu mungkin sangat menjatuhkan dia gitu. Jadi survivor lah kalau aku lihat. Dan bertahannya karena apa? Dia punya prinsip yang kuat dan dia itu seperti menemukan cahaya ilahi. Ada orang-orang yang bisa melabelkan ini sebagai spiritual awakening atau kebangkitan spiritual.
Tapi kalau aku lihat dia melihat ini sebagai bentuk dimana Tuhan menyelamatkan dia gitu. Terus di sini dia punya kemampuan untuk menyembuhkan. Jadi saat kamu ketemu sama dia atau dekat sama dia ngerasanya adem, damai gitu. Terus yang aku lihat di sini dia punya bakat untuk bersinar. Kemungkinan bisa dia bekerja di public area ya, yang dilihat sama orang-orang. Bisa politician, influencer, pokoknya dilihat sama orang-orang lah gitu, atau bahkan pemimpin gitu. The Temple ini orang akhirnya setelah mengalami masa-masa terpuruk dan yang dia bilang sebagai Tuhan menyelamatkan dia akhirnya banyak mendekatkan diri sama yang di atas. Lalu kalau yang aku lihat dia itu green flag-nya kelihatan banget. Ini kayak tipe orang yang positive vibes-nya kelihatan banget gitu. Terus dari energi The Forest, kalau yang aku lihat ya, ini tipe orang yang sangat natural. Apa adanya yang tadi aku bilang. So aku bakal lihat the outcome dari Lenormand. Kalau aku lihat di sini ada perpindahan, bisa dia pindah ke tempat lingkungan kamu atau kamu ke lingkungannya dia. Jadi yang aku lihat di sini saat ini, sekarang kamu nonton mungkin ada perbedaan tempat tinggal yang cukup signifikan. Jadi kamu harus melakukan perpindahan dulu, moving dulu baru ketemu dia atau sebaliknya. Cuman kalau aku lihat di sini dari energi The Stroke sama energi The Ring ke depannya, kalau aku lihat saat kalian bersama berkomitmen ya, ini bisa pindah tinggal bersama atau pindah rumah bersama gitu kalau aku lihat. Don't oversharing tentang banyak hal. Jadi kalau sama dia keep it private gitu. Kalau jadi baru kamu bisa jor-joran ngasih tahu ke orang-orang. Tapi kalau misalnya baru awal mula, simpan dulu untuk diri sendiri. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada sebuah komitmen yang menanti kamu di depan sana. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buku reading. Linknya ada di bawah. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri. Jadi pakai energi kamu jadi khusus untuk diri kamu. So, kalau kamu suka video ini boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!